Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan secara online tugas mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dosen pengampu Ibu Syifa Pramudita Fadila. Nama anggota dan job desk Manajemen 17J. Yang pertama ada Mulyana dengan job desk mengumpulkan data, memilih usaha, editing video, dan juga presentasi online. Yang kedua, Depi Ayu Krismiati dengan job desk membuat identifikasi masalah, alternatif pemecahan masalah, mencari solusi, dan pembuatan PowerPoint. Yang terakhir, Sandi Indah Lestari dengan job desk membuat alternatif pemecahan masalah, analisis data, dan pembuatan PowerPoint. Teori pengambilan keputusan. Menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Jadi kesimpulannya adalah pengambilan keputusan merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu yang dapat diterima oleh semua pihak. Adapun usaha yang kami teliti dalam hal ini adalah es krim Popeyes. Dengan jenis usahanya adalah produksi dan juga perdagangan. Alamatnya terletak di Perum Bintang Alam, Blok A3 nomor 14, Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Untuk tujuan sendiri, tujuannya ada 3. Yang pertama, permasalahan, alternatif, dan juga analisis. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana pengadaan bahan baku bayam yang berkualitas tinggi, akses mudah tetapi harganya ekonomis. Alternatif pemecahan masalahnya ada 3. Yang pertama, suplai bahan baku dari pasar, suplai bahan baku dari supermarket, dan yang terakhir dari petani sayuran. Untuk analisis yang digunakan menggunakan analisis pengambilan kondisi dalam kondisi beresiko. Identifikasi masalah yang kami tentukan adalah bagaimana membuat produk es krim yang lezat dan menyehatkan dengan biaya minimum tetapi omset maksimum. Pengumpulan dan analisis data. Data yang terkumpul dibagi menjadi 3. Yang pertama, uji coba pembelian bahan baku di pasar tradisional. Dengan akses lumayan mudah, harga bayam 5.000 per ikat. Ini tentu berbeda-beda tiap daerah. Kemudian mendapat keuntungan banyak, tapi bahan tidak menjamin kebersihannya. Uji coba pembelian bahan baku di pasar modern atau supermarket. Akses mudah karena berada di pusat kota. Dengan harga bayam 15.000 per ikat. Mendapatkan keuntungan lumayan banyak, tetapi tidak melebihi keuntungan di pasar tradisional dan bahan tentu terjamin kebersihannya. Dan terakhir, uji coba pembelian bahan baku langsung ke petani sayuran. Akses sulit tetapi harga yang didapatkan lebih murah dengan harga bayam Rp3.000 saja per ikat. Karena langsung dari petaninya tanpa penambahan biaya angkut atau ongkos kirim. Tetapi kurang efektif karena panen bayam bersifat musiman dan juga akses lokasinya yang jauh. Keterangannya, 1 ikat bayam dapat dibuat 10 cup es krim ukuran 50 ml dengan harga jual tiap cup sebesar Rp5.000. Jika dikalkulasikan, keuntungan yang diperoleh adalah kalau dari pasar tradisional, 1 ikat bayam harganya Rp5.000. 1 ikat bayam menghasilkan 10 cup es krim. 1 cup dijual dengan harga Rp5.000. Maka diperoleh keuntungan kotor sebesar Rp45.000. Dari mana? Yaitu dari produk yang dihasilkan dikali harga dikurangi biaya. 10 dikali 5.000 sama dengan 50.000 dikurang 5.000 sama dengan 45.000. Untuk supermarket sama perhitungannya, produk yang dihasilkan dikali harga dikurang biaya sama dengan hasil. Maka dapat diperoleh keuntungan kotor dari supermarket adalah Rp35.000. Dan terakhir dari petani bayam dengan keuntungan kotor sebanyak Rp47.000. Alternatif keputusan. Yang pertama dari pasar.
Alternatif yang diambil adalah kerjasama dengan penjual sayur di pasar tradisional. Alternatif yang kedua dari supermarket, menjadikan distributor supermarket sebagai rekan bisnis. Dan yang terakhir dari petani, menjadikan petani bayam sebagai mitra bisnis non-kontrak. Analisis pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, lokasi bahan baku dari pasar tradisional, supermarket, dan petani sayuran. Metode yang dipakai menggunakan metode Expected Monetary Value atau EMV, kemudian Expected Opportunity Loss atau EOL, dan juga pohon keputusan. Alasannya karena penting bagi pengusaha untuk mengetahui resiko yang akan dihadapi dalam menjalankan sebuah usaha. Hal itu tentu untuk meminimalkan resiko kerugian dan juga memaksimalkan laba. Identifikasi hasil perusahaan Popeyes menggunakan EMV atau Expected Monetary Value. Di sini ada alternatifnya, ada 3: pasar, supermarket, petani, kemudian stage of nature atau kemungkinan alamiahnya positif dan juga negatif. Untuk pasar, stage of nature positifnya adalah 45.000, untuk supermarket 35.000, dan juga petani Rp47.000. Data ini diperoleh dari data penjualan kotor yang sebelumnya. Kemudian untuk stage of nature negatif atau kemungkinan alamiah negatifnya adalah untuk pasar minus 15.000, untuk supermarket minus 20.000, dan untuk petani adalah minus Rp40.000. Data ini diperoleh dari perkiraan kerugian yang akan dihasilkan. Untuk probabilitasnya, baik itu yang positif atau negatif, hasilnya adalah 0,5 atau 0,50. Probabilitas harus 1. Jika dijumlahkan harus 1. 0,5 ditambah 0,5 adalah 1, maka probabilitasnya adalah 1. Bagaimana cara menemukan atau cara menghitung EMV? Yaitu dengan cara probabilitas dikali hasil stage of nature positif ditambah probabilitas dikali hasil stage of nature negatif. Di sini untuk EMV pasar ada 0,50 dari probabilitas dikali 45.000, yaitu dari stage of nature positif pasar, ditambah 0,50 dikali minus 15.000, maka hasilnya untuk EMV pasar adalah 15.000. Begitu juga dengan EMV supermarket, 0,50 probabilitas dikali 35.000 ditambah 0,50 probabilitas dikali minus 20.000 untuk stage of nature negatif supermarket. Maka untuk EMV supermarket adalah 7.500. Untuk EMV petani perhitungannya sama, maka diperoleh hasil 3.500. Nah, maka kita tinggal memasukkan ke dalam tabel alternatif EMV tertinggi. Di sini untuk pasar 15.000, untuk supermarket 7.500, untuk petani 3.500. Maka EMV tertinggi menurut hasil perhitungan adalah alternatif pasar dengan nilai EMV total sebesar Rp15.000. Belum melakukan analisis expected opportunity loss, maka kita harus membuat tabel opportunity loss atau tingkat penyesalan terlebih dahulu. Alternatif terbaik keadaan alam yang menguntungkan atau stage of nature positif adalah 50.000 dan yang negatif adalah 0. Data ini diperoleh dari keuntungan atau laba maksimum yang diperoleh. Maka tinggal dikalkulasikan saja untuk stage of nature positif 50.000 dikurang 45.000 dari laba kotor. Untuk yang negatif 0 dikurangi 15.000. Ini yang 15.000, 20.000, 40.000 dari data sebelumnya. Maka diperoleh hasil untuk stage of nature positif 5.000, 15.000, dan juga 3.000. Untuk stage of nature negatif 15.000, 20.000, dan 40.000. Jika tabel opportunity loss atau tingkat penyesalan sudah didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung expected opportunity loss dengan cara memasukkan data dari tabel tingkat penyesalan sebelumnya ke dalam tabel stage of nature EOL, yaitu untuk pasar 5.000, untuk supermarket 15.000, untuk petani Rp3.000 untuk yang positif. Untuk nilai probabilitas sama, hasilnya harus selalu 1, maka untuk probabilitas stage of nature positif didapatkan 0,5 atau 0,50, untuk yang negatif juga sama 0,5 atau 0,50. Bagaimana cara menghitung atau cara menganalisis expected opportunity loss? Untuk perhitungannya atau untuk rumusnya sendiri itu sama seperti EMV, yaitu dengan cara mengkalikan probabilitas dengan stage of nature positif, kemudian ditambahkan dengan yang stage of nature negatif dikali probabilitasnya sendiri. Maka kita tinggal hitung saja
IOL pasar 0,50 dikali 5.000 ditambah 0,50 dikali 15.000 sama dengan 2.500 ditambah 7.500, hasilnya adalah 10.000. Untuk IOL supermarket 0,50 dikali 15.000 ditambah 0,50 dikali 20.000, hasilnya ada 7.500 ditambah 10.000, hasil akhirnya adalah 17.500. Untuk IOL petani 0,50 dikali 3.000 ditambah 0,50 dikali 40.000, hasilnya adalah 1.500 ditambah 20.000, hasil akhir adalah 21.500. Maka kita tinggal masukkan saja hasil perhitungan ini ke dalam tabel expected opportunity loss. Untuk pasar IOL-nya ada 10.000, untuk supermarket IOL-nya ada 17.000, dan yang terakhir untuk petani adalah 21.500. Jadi nilai tingkat penyesalan terkecil atau regret adalah alternatif pasar dengan nilai IOL adalah Rp10.000. Nilai IOL maksimum dan nilai IOL minimum hasilnya akan selalu sama dengan IMP minimum. Kemudian analisis yang terakhir menggunakan analisis pohon keputusan atau decision tree. Ini hampir sama, tinggal masukkan saja dari data-data yang perhitungan sebelumnya. Untuk payoff-nya, untuk yang positif, untuk pohon keputusan atau decision tree dimulai dari kanan ke kiri. Tinggal dimasukkan saja 45.000 untuk payoff. Kemudian probabilitasnya 0,50, IMP pasar 0,50 dikali 45.000 ditambah 0,50 dikali minus 15.000. Kemudian diperoleh IMP pasar yaitu 15.000, untuk supermarket IMP-nya 7.500, untuk petani IMP-nya 3.500. Maka di sini kita tinggal cari IMP terbesar. Yang terbesar adalah IMP pada pasar. Maka alternatif IMP terbaik adalah pada pasar tradisional. Kesimpulannya, identifikasi masalahnya bagaimana membuat es krim yang lezat dengan biaya minimum tetapi omset maksimum. Alternatif keputusan dengan mengambil suplai bahan baku dari pasar, supermarket, dan juga petani sayur. Metode yang digunakan menggunakan analisis pengambilan keputusan beresiko dengan alat hitung IMP, IOL, dan pohon keputusan. Hasilnya adalah keputusan terbaik yang diambil berdasarkan hasil perhitungan kondisi beresiko adalah dengan mengambil suplai dari pasar karena memiliki IMP tertinggi dengan tingkat penyesalan terendah. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.